Ya, selamat pagi Bapak Ibu. Pagi hari ini kita akan mencoba mengulas sedikit tentang strategi pembelajaran pada agenda satu pelatihan dasar CPNS. Sebelumnya izinkan saya untuk share screen. Ya, Bapak Ibu, berikut strategi pembelajaran agenda satu, yaitu sikap perilaku bela negara pada pelatihan dasar CPNS. Dasar hukumnya Bapak Ibu, eh, untuk pelaksanaan pelatihan dasar CPNS, dasar hukumnya sendiri adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Kemudian ada juga Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS yang dirubah eh, dengan PP Nomor 17 Tahun 2020. Kemudian dasar hukum ketiga adalah Peraturan LAN Nomor 1 Tahun 2021 tentang pelatihan dasar CPNS dan dirubah melalui Peraturan LAN Nomor 10 Tahun 2021 tentang perubahan atas Perlan Nomor 1. Dulu, sebelum tahun 2025, penyelenggaraan pelatihan dasar CPNS mempedomani keputusan Kepala LAN Nomor 13 K1 PDP 07 2022 tentang pedoman penyelenggaraan. Kemudian juga kurikulumnya mengacu pada keputusan Kepala LAN nomor 14 garis miring K1 PDP 07 tahun 2022 tentang kurikulum penyelenggaraan Latsar. Kemudian tahun 2025 eh, keputusan Kepala LAN sebelumnya diperbarui dengan keputusan Kepala LAN nomor 580 garis miring K1 PDP 07 tahun 2024 tentang kurikulum penyelenggaraan Latsar CPNS. Serta untuk pedoman penyelenggaraannya menggunakan keputusan Kepala LAN diperbarui oleh keputusan Kepala LAN nomor 581 K1 PDP 07 tahun 2024. Nah, untuk struktur kurikulumnya seperti ini Bapak Ibu. Jadi dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah kurikulum pembentukan karakter PNS. Di sini ada tiga agenda. Ini agenda pertama adalah sikap perilaku bela negara yang nanti akan kita ulas lebih dalam. Kemudian agenda kedua ada nilai-nilai dasar PNS. Agenda ketiga ada kedudukan dan peran PNS untuk mendukung smart governance sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang keempat, di kurikulum pembentukan karakter adalah habituasi yang dilaksanakan oleh peserta Latsar. Sedangkan untuk struktur kurikulum berikutnya adalah kurikulum penguatan bidang tugas. Nah, ini agendanya ada dua. Yang pertama kompetensi teknis umum, yang kedua kompetensi teknis substansi. Nah, kompetensi teknis umum ini eh, hal-hal teknis umum yang berkaitan dengan administrasi penugasan dari peserta Latsar. Jadi seperti bagaimana mampu mengoperasikan komputer, kemudian mengoperasikan tata naskah dinas dan sebagainya. Sedangkan untuk kompetensi teknis substansi ini merupakan penguatan dari instansi yang menggunakan peserta atau di mana peserta itu akan bernaung gitu. Jadi khasnya misalnya seperti Kementerian Kependudukan dan Pengembangan Keluarga atau BKKBN dulu. Nah, itu akan memasukkan kompetensi-kompetensi teknis tentang sosialisasi KB misalnya. Atau juga untuk Kementerian Perlindungan Pekerja Migran yang dulu BP2MI. Nah, itu akan memasukkan hal-hal teknis terkait pelindungan pekerja migran baik dari sebelum, saat, dan sesudah. Sebagai contohnya seperti itu, Bapak Ibu. Nah, di kurikulum pembentukan karakter ini ada 4 agenda. Nah, yang pertama yang akan kita bahas lebih lanjut adalah sikap perilaku bela negara. Dalam agenda satu ini ada 3 mata pelatihan.
Yang pertama, wawasan kebangsaan dan nilai bela negara, kemudian analisis isu kontemporer dan konflik kepentingan, kemudian kesiapsiagaan bela negara. Nah, ini yang saya sebutkan tadi, pengelolaan konflik kepentingan sesuai dengan Permen PAN RB wajib diberikan pada Latsar CPNS pada agenda sikap perilaku bela negara yaitu agenda 1 dalam pelatihan analisis isu kontemporer. Metode penyelenggaraannya seperti apa Bapak Ibu yang akan saya ulas strateginya? Kita akan menggunakan blended learning Bapak Ibu, di mana di dalamnya ada pembelajaran mandiri, ada distance learning yang dibagi menjadi e-learning dan aktualisasi di tempat kerja, lalu ada pembelajaran klasikal setelah nanti teman-teman peserta Latsar melaksanakan aktualisasi. Nah, seperti apa blended learning itu? Jadi Latsar CPNS menggunakan blended learning itu menggunakan 3 hari pembelajaran klasikal, meliputi pembelajaran agenda 1 dan seminar aktualisasi. Dapat tetap menyelenggarakan sesuai dengan ketentuan Perlan 1 yang telah diubah dengan Perlan 10 tahun 2022 sepanjang dimungkinkan sesuai kebijakan efisiensi anggaran. Jadi ini bedanya ya Bapak Ibu, bedanya blended learning dan distance learning masih ada 3 hari pembelajaran klasikalnya. Tapi kalau untuk full distance learning itu sampai akhir itu full distance learning. Jadi menggunakan media pembelajaran uh, terpadu atau menggunakan sarana video conference. Nah, ini kira-kira perjalanannya, learning journey-nya untuk Latsar CPNS yang model blended learning dengan klasikal 3 hari. Jadi pertama, peserta itu melakukan pembelajaran mandiri yang difasilitasi oleh LMS LAN, terus kemudian ada e-learning, di sini bobotnya 203 jam pelajaran ya, ada sinkronus, ada asinkronus. Kemudian setelah itu aktualisasi, ini pilihan Bapak Ibu, bisa 30 hari pelatihan atau 40 hari pelatihan, dilanjutkan lagi dengan e-learning berikutnya, dan kemudian ada pembelajaran klasikal. Nah, di agenda 1, seperti apa desainnya? Yang pertama, peserta Latsar akan melakukan pembelajaran mandiri. Pembelajaran mandiri ini bobotnya 9 jam pelajaran dengan 2 hari pelatihan di MOC Swajarlan. Kemudian, peserta akan mengikuti tahapan e-learning. Di sini ada sinkronus dan asinkronus. Sinkronusnya ada 5 jam pelajaran, asinkronusnya ada 20 jam pelajaran. Untuk total penyelenggaraan selama 3 hari pelatihan e-learning. Dan terakhir, di pembelajaran klasikal ada 1 hari pelatihan di mana agenda 1 Latsar ini dialokasikan untuk 12 jam pelajaran. Sekarang kita bahas pembelajaran mandiri dulu Bapak Ibu. Pembelajaran mandiri ini eh, sesuai dengan aturan LAN untuk blended learning, ini memakan waktu 9 hari Bapak Ibu ya, 9 hari. Kemudian untuk agenda 1, ini ada di hari pertama dan hari kedua dengan total bobotnya 9 jam pelajaran. Nah, LMS yang diakses oleh peserta Latsar adalah swajar-asnpintar.lan.co.id. Nah, seperti ini tampilannya Bapak Ibu. Jadi mereka betul-betul secara mandiri mempelajari modul-modul di dalamnya ya. Modul-modul baik dari agenda 1, agenda 2, agenda 3, kemudian agenda 4, lalu terakhir ada evaluasinya. Nah, ini tampilannya untuk yang agenda 1, untuk modul pertama. Jadi ketika mereka sudah selesai menyelesaikan tahapan-tahapan ini, mereka akan diberikan trofi. Nah, kelengkapan trofi ini merupakan indikator mereka sudah mengikuti progres di MOC. Ini untuk modul 1, wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Lalu ini untuk modul 2, untuk analisis itu isu kontemporer. Dan ini untuk kesiapsiagaan bela negara atau modul 3. Nah, setelah melakukan pembelajaran mandiri, peserta akan mengikuti tahapan e-learning. E-learning ini seperti apa? E-learning ini terdiri dari eh, tahapan-tahapan dari hari ke-1 sampai hari ke-62. Ya. Jadi untuk agenda 1 ini akan dialokasikan di hari kedua sampai dengan hari keempat. Dengan bobotnya di hari pertama itu ada sinkronus atau tatap muka melalui Zoom 2 jam pelajaran. Kemudian ada asinkronus selama 7 jam pelajaran.
Dan esoknya di hari ketiga ada asinkronus selama 9 jam pelajaran. Dan di hari keempat asinkronus dulu 4 jam pelajaran dari pagi. Lalu kemudian siangnya ditutup dengan sinkronus pembelajaran agenda 1. Nah, skenario-nya seperti apa? Skenario-nya seperti ini Bapak Ibu. Skenario pembelajaran agenda 1 sikap perilaku bela negara. Untuk hari pertama agenda 1, jadi hari kedua penyelenggaraan distance learning ya Bapak Ibu. Jadi di 2 jam pelajaran itu yang dilakukan oleh fasilitator adalah melakukan perkenalan dan membangun hubungan dengan peserta. Jadi ini adalah awal dasar untuk menciptakan suasana kelas yang harmonis seperti itu. Kemudian karena masing-masing peserta sudah selesai mengikuti tahapan eh, MOOC atau tahapan apa namanya belajar mandiri, jadi berikutnya dilakukan fasilitator adalah brainstorming. Jadi tentang isi-isi di modul 1, modul 2, modul 3 yang telah dibaca saat teman-teman peserta ini melakukan self learning. Setelah brainstorming, kemudian dilakukan overview atau pemantapan untuk modul 1, 2, dan 3. Dan terakhir ditutup oleh penjelasan tugas individu. Nah, penjelasan tugas individu dan kelompok ini Bapak Ibu, ini karena di karena di saat distance learning ini hanya di saat hari pertama dan hari terakhir ya, jadi di hari pertama agenda 1 ada sinkronusnya dan di hari terakhir agenda 1 ada sinkronusnya. Jadi semua tugas untuk sisa JP di hari pertama ini atau hari kedua penyelenggaraan distance learning harus dijelaskan semua sampai dengan nanti tugas di hari terakhir atau hari ketiga agenda 1. Jadi di sini kalau Bapak Ibu lihat diberikan tugas individu yang bobotnya 7 jam pelajaran. Dua tugas ini Bapak Ibu ya. Jadi yang pertama membuat rangkuman modul menggunakan Word, kemudian fontnya ditentukan Arial 12 dengan spasi 1,5, minimal 2 halaman. Lalu tugas berikutnya membuat rekaman video di mana terlihat wajah peserta yang diupload di YouTube untuk menceritakan implementasi modul 1 dan 2 dan 3 selama menjadi CPNS. Nah, kemudian ada deadline-nya juga, kemudian ada ketentuan pengumpulannya. Nah, yang diharapkan apa? Dengan melakukan penugasan tersebut, peserta dapat semakin mantap wawasan kebangsaannya, semakin tumbuh kesadaran bela negaranya, dan mampu mengimplementasikan sistem administrasi NKRI. Selanjutnya, ada tugas kelompok untuk hari kedua agenda 1. Ini kita jelaskan juga tugas kelompoknya seperti apa. Jadi di kelompok yang 9 atau 10 orang ini, kita bagi lagi menjadi 3 kelompok. Nah, 3 kelompok ini melakukan analisis isu kontemporer yang saat ini menjadi trending atau kemudian banyak dibicarakan. Dengan sistematikanya yang pertama dijelaskan isunya apa, kemudian deskripsinya dengan data dan fakta, kemudian dianalisis sesuai dengan materi di modul 2 ya. Dianalisis kenapa terjadi, penyebab timbulnya, kemudian kondisi yang diharapkan dan alternatif solusi. Nah, pembagiannya seperti apa? Untuk sub kelompok 1, temanya pengelolaan konflik kepentingan. Untuk sub kelompok 2, temanya adalah wawasan kebangsaan, bela negara, dan sistem administrasi NKRI. Nah, untuk subkelompok 3, temanya adalah isu kontemporer terkait pelindungan pekerja migran Indonesia. Ini karena saya simulasikannya dengan peserta dari Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Apa yang diharapkan setelah teman-teman peserta ini menyelesaikan penugasan ini, eh, peserta diharapkan dapat menjelaskan konsepsi perubahan lingkungan strategis. Jadi seperti kita ketahui, lingkungan strategis kita berubah terus, sangat dinamis mengikuti perkembangan geopolitik dan sebagainya. Lalu kemudian juga sebagai seorang ASN, peserta mampu mengidentifikasi isu-isu strategis kontemporer yang ada di sekitarnya. Nah, setelah mampu mengidentifikasi, diharapkan juga peserta mampu menerapkan teknik analisis isu dengan menggunakan kemampuan berpikir kritis. Gitu. Jadi
tidak selesai di Latsar ini, Bapak Ibu, peserta setelah mengikuti Latsar diharapkan selama menjadi CPNS, selama menjadi PNS bahkan mampu aware terhadap lingkungannya, terhadap sekitarnya, terhadap isu-isu yang mungkin perlu diselesaikan dan bisa memberikan solusi penyelesaiannya. Nah, masih di hari ketiga atau hari kedua penyelenggaraan agenda 1 distance learning, ada penugasan individu Bapak Ibu. Nah, ini untuk eh, membentuk kesiapsiagaan bela negaranya karena seperti kita ketahui tata upacara dan baris berbaris ada di dalam materi kesiapsiagaan bela negara. Nah, ini diberikan tugas individu untuk membuat video baris berbaris mempraktekkan gerakan beserta aba-abanya ya. Yang pertama adalah gerakan di tempat, sikap sempurna, siap gerak, sikap istirahat, istirahat di tempat gerak, terlihat depan dan belakangnya. Kemudian hadap kanan, hadap kiri, hadap serong kanan, hadap serong kiri, balik kanan, jalan di tempat, hormat, gerak, lalu tegak, gerak. Kemudian ada juga gerakan berjalan. Maju, jalan. Lalu kemudian langkah tegap maju, jalan. 3 langkah ke depan, jalan. 3 langkah ke belakang, jalan. 3 langkah ke kiri, jalan. 3 langkah ke kanan, jalan. Selain itu, peserta juga harus memilih peran sebagai petugas upacara, boleh menjadi pemimpin upacara, pembaca Pancasila, pembaca pembukaan Undang-Undang Dasar, pembaca Pancaprasetya Kopri, MC atau pembaca doa. Nah, ini dimasukkan ke dalam YouTube. Diupload YouTube, lalu linknya diupload sesuai ketentuan, baik itu menggunakan LMS atau diupload ke Google Drive. Nah, hari keempat, mereka diawali untuk diharapkan mengerjakan tugas individu selama 4 JP. Sebelum nanti 3 JP kita tutup dengan pemantapan. Seperti apa tugasnya? Yang pertama, menyusun matrik RABN. Matrik Rencana Aksi Bela Negara. Jadi mereka nilai-nilai bela negara dan indikator-indikatornya seperti apa yang bisa mereka amalkan atau mereka lanjutkan sebagai suatu rencana aksi. Setelah itu untuk terakhir penutup, peserta diharapkan membuat learning journal. Jadi proses pembelajaran agenda 1 baik dari awal MOC sampai dengan sekarang sampai dengan hari terakhir itu diceritakan oleh peserta dengan rekaman video terlihat wajahnya, durasi maksimal 5 menit. Ini dikumpulkan di akhir hari ini. Apa yang diharapkan dari penugasan ini? Yang diharapkan dari penugasan ini, peserta dapat menjelaskan kerangka bela negara dalam pelatihan dasar CPNS. Apa perlunya bela negara dalam pelatihan dasar? Kemudian mampu juga menjelaskan kemampuan awal kesiapsiagaan bela negara. Lalu mampu menyusun rencana aksi bela negara dan melakukan kegiatan kesiapsiagaan bela negara. Jadi dalam pelaksanaan tugasnya diharapkan CPNS atau calon PNS ini dapat eh, secara terus-menerus mengamalkan nilai-nilai bela negara dengan indikator perilakunya. Sehingga suatu saat jika memang dibutuhkan, mereka dalam posisi siap untuk melakukan bela negara. Nah, setelah selesai desain learning, mereka akan memasuki tahapan aktualisasi. Aktualisasi ini totalnya 360 jam pelajaran, bobotnya 360 jam pelajaran, dan bisa dibagi menjadi 40 hari untuk tiap harinya 9 JP, lalu 30 hari untuk setiap harinya 12 JP. Nah, setelah aktualisasi, nanti mereka akan masuk ke pembelajaran klasikal. Untuk agenda 1, bobotnya 12 jam pelajaran di 1 hari pelatihan. Nah, ini agenda 1 dalam klasikal ada di hari pertama. Hari pertama sebanyak 12 jam pelajaran, lalu kemudian dilanjutkan dengan agenda selanjutnya. Nah, seperti apa nanti agenda 1 klasikal dalam Latsar CPNS? Total ada 12 jam pelajaran atau 540 menit. Akan dibagi menjadi 5 sesi. Sesi pertama tentu saja perkenalan. Perkenalan bagaimana teman-teman peserta yang tadinya hanya bertemu secara daring, kemudian bisa ketemu secara luring,
kemudian juga perkenalan dengan fasilitator, dengan tim penyelenggara, lalu kemudian dibuat yel-yel untuk masing-masing kelompok agar ada kekompakannya. Setelah itu kemudian istirahat, lalu masuk sesi kedua. Ini ada permainan untuk tim bonding, ya. Jadi ada pesan berantai, ada estafet sarung, ada membalik lingkaran. Seperti apa permainannya seperti ini. Membalik lingkaran ini dimainkan di kelompok. Semua anggota diminta kelompok untuk bergandengan tangan, memberikan instruksi ketuanya, lalu kemudian kelompok yang dapat membalik lingkaran dengan sempurna lebih dulu yang jadi pemenangnya. Poin paling tinggi 100. Jadi selain kemampuan membalik lingkaran, waktu juga menjadi ukuran. Lalu untuk pesan berantai, seperti ini keterangannya, dan estafet sarung seperti itu keterangannya. Nah, masuk ke eh, kegiatan selanjutnya di sesi 2, yaitu kita jelaskan makna permainannya dan relevansinya dengan agenda 1. Lalu kemudian ada isoma dan dilanjutkan sesi 3 menjelaskan tentang keprotokolan, ya. Jadi kita menjelaskan tentang keprotokolan dan mereview lagi tentang tata upacara sipil. Lalu kita memilih, Bapak Ibu, kita memilih petugas untuk nanti di sore hari atau di malam hari ada acara Api Semangat Bela Negara. Nah, ini nanti kita pilih dari peserta untuk pemimpin acaranya satu orang, untuk pemimpin barisannya nanti disesuaikan sejumlah kelasnya, untuk pembawa benderanya juga, kemudian untuk ajudan pembina acara satu orang, pembaca doa satu orang, pembaca puisi dua orang, pembaca ikrar bela negara yang nanti diikuti seluruh peserta satu orang, MC satu orang, dan dirijen satu orang. Nah, setelah dipilih, akan ada pembulatan materi agenda 1 serta pemberian motivasi. Ini selama 1 jam pelajaran. Dan di jam pelajaran berikutnya, di akhir sesi 3, dijelaskan apa itu acara Api Semangat Bela Negara. Setelah dijelaskan, istirahat 15 menit, lalu masuk sesi keempat, yaitu gladi. Gladi untuk acara Api Semangat Bela Negara. Nanti kita cek kesiapan acaranya, saraf-saraf pendukungnya, kemudian teks-teks yang perlu dibaca. Setelah gladi, mantap, selama 2 JP, kita isoma sore dan sholat maghrib. Lalu kemudian kita masuk sesi terakhir, yaitu pelaksanaan acara eh, Api Semangat Bela Negaranya. Nah, keseluruhan 5 sesi ini memakan waktu 12 jam pelajaran atau 510 menit. Nah, seperti itu Bapak Ibu strategi pembelajaran yang kami rumuskan untuk pelaksanaan agenda 1 sikap perilaku bela negara dalam penyelenggaraan Latsar CPNS kali ini. Terima kasih banyak Bapak Ibu sudah memperhatikan, sudah menyimak, sudah berkenan menyaksikan video kami ini. Terima kasih. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.